Video Sur mirip artis Gisela Anastasia masih ramai diperbincangkan. Bahkan link video mesum mirip mantan istri Gading Marten itu masih diburu warganet. Baru-baru ini, hasil analisa video viral mirip Gisel itu diungkap pakar telematika Roy Suryo. Roy pun menemukan fenomena aneh melalui video Sur mirip kekasih Wijin itu. Hal itu terlepas dari apakah pemeran di video viral itu Gisel atau bukan. Sejauh ini kekasih Wijin membantah tudingan yang menyebutkan wanita yang ada di video Sur tersebut adalah dirinya. Meski begitu, berbeda dengan hasil analisa dari Roy Suryo. Roy Suryo menjelaskan bahwa terdapat kesamaan 72 hingga 74%. Roy Suryo menyayangkan adanya video panas mirip artis yang kembali beredar di masyarakat. Ia pun mengaku kaget lantaran hal semacam itu kembali terjadi setelah kasus penyanyi Ariel Noah beberapa tahun lalu. Namun yang lebih mengejutkan, Roy Suryo menemukan bahwa video tersebut merupakan hasil retake atau perekaman ulang. Saya memang kaget ya. Pertama kali saya kaget ketika melihat video itu karena kenapa ini harus terjadi lagi hal-hal semacam itu, tutur Roy Suryo. Tapi kekagetan saya ada beberapa hal. Yang pertama, kaget karena sebenarnya video itu hasil retake. Retake itu artinya di-take ulang. Ada sebuah video yang mana diputar dalam sebuah gadget atau katakanlah handphone dan kemudian diambil kembali bebernya. Tujuan retake tersebut adalah menyamarkan data asli pengambilan video sehingga terdapat ketidakjelasan tentang waktu dan tanggal pembuatan video. Namun Roy menemukan fenomena aneh lewat video ini. Saya malah jadi tertarik dengan fenomena ini karena kok aneh. Kenapa harus di-retake kan? Kenapa tidak filenya saja langsung di-upload seperti video-video yang lain, ungkap Roy Suryo. Dia pun tertantang untuk menelitinya. Menurut saya ini ada suatu keanehan yang harus diteliti. Dan kesimpulan saya yang pertama, memang langsung saya katakan, katanya. Meskipun itu hasil retake atau di-take ulang, tetapi ada pemeran laki-laki dan ada pemeran wanita yang itu real, atau ada orangnya, imbuhnya. Menurut analisa Roy Suryo, video tersebut tidak dibuat melalui proses editing. Ia pun menegaskan bahwa wanita dan pria pemeran video tersebut memang ada di dunia nyata. Jadi artinya bukan merupakan hasil rekayasa animasi atau wajah seseorang ditempelkan ke dalam wajah yang lain. Tidak, kata Roy Suryo. Karena itu memang benar dua orang tersebut ada, lugasnya. Sebagai seorang ahli telematika, Roy Suryo ingin berkontribusi memecahkan misteri video tersebut. Ia pun berharap bisa membantu masyarakat ataupun pihak yang menjadi korban akibat penyebaran video tersebut. Yang kemudian menjadi menarik adalah ketika banyak sekali hashtag yang menyebut nama seorang artis inisial GA sebut Roy Suryo. Saya kemudian harus juga ikut membantu masyarakat atau juga membantu yang bersangkutan kalau misalnya memang dia menjadi korban dari peredaran itu. Untuk memastikan apakah artis yang bersangkutan itu cocok atau match enggak dengan wanita yang ada di video tersebut, imbuhnya. Roy Suryo enggan membeberkan nama sosok pemeran dalam video tersebut. Namun, setelah diteliti dengan software, ia mengatakan adanya kemiripan antara Gisel dan pemeran wanita itu sebanyak 74%. Meski mirip, belum bisa dipastikan bahwa sang wanita adalah Gisel. Pasalnya, Roy Suryo mendapati adanya sejumlah perbedaan mendasar dari wajah keduanya. Ketemunya hanya sekitar, bahkan di bawah 90%. Ini menarik ya, fenomena ini, kata Roy Suryo. Karena ternyata hasil itu tidak saya tambah-tambah, yaitu 72-74%. Itu faktanya memang begitu, imbuhnya. Kita memang nggak boleh tambah, kita nggak boleh kurangin, tandasnya.
Tak hanya itu saja, Roy Suryo juga mengakui bahwa wajah Giselle memang berbeda dengan saat pertama kali merambah dunia hiburan tanah air. Namun, Roy Suryo menemukan beberapa bagian fisik dari Giselle tidak berubah. Bahkan Roy Suryo menyebutkan bahwa ciri fisik yang ada pada Giselle juga terdapat pada wanita yang ada di video sur tersebut. Yang agak terlihat adalah hidungnya, agak beda dari yang dulu. Pipinya juga agak berbeda. Kemudian alis juga agak berbeda, kata Roy Suryo. Tapi kalau beberapa parameter lain tidak bisa diubah ya, warna kornea mata. Meskipun sekarang ada operasi yang bisa mengubah warna kornea mata, imbuhnya. Sementara ini kornea mata tidak berubah, bentuk mulut juga tidak berubah. Bahkan ada tanda pengenal tahi lalat di sebelah hidungnya, itu juga masih ada tandasnya. Ada itu maksudnya. Ada juga di video, ada juga pada sosok artis yang bersangkutan, jelasnya. Selain itu, Roy Suryo juga berharap pada warganet untuk tidak memberikan argumen yang malah menyesatkan, seperti menyamakan latar tempat pada video panas mirip Giselle tersebut. Roy Suryo meminta para netizen untuk menyerahkan semua hasilnya pada pihak yang berwenang. Apakah sama? Sekali lagi kita tunggu klarifikasi nanti dari Polda Metro seperti apa yang dilakukan di sana, ujar Roy Suryo. Dan jangan kita memberikan argumen-argumen atau anggapan-anggapan yang justru menyesatkan, imbuhnya. Diberitakan selanjutnya, terungkap fakta baru soal kapan video sur mirip artis Gisela Anastasia atau Giselle dibuat. Pakar telematika Roy Suryo membeberkan faktanya, termasuk soal suara para pemeran dalam video sur berdurasi 19 detik yang bikin heboh warganet. Satu fakta lagi terkuak dari video sur mirip artis Gisela Anastasia. Pakar telematika Roy Suryo curiga pada suara di video mesum mirip Giselle itu. Roy Suryo merasa curiga karena video viral yang disebut mirip mantan istri Gading Marten itu, suaranya dihilangkan. Hal itu disampaikan dalam tayangan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV. Diketahui video yang diduga mirip artis tersebut menjadi viral di media sosial, sehingga berujung laporan hukum. Sebagai pakar telematika, Roy turut menganalisis video tersebut. Pertama, ini harus hati-hati karena saya sangat mendukung penuh upaya dari pelaporan dan upaya dari Polda Metro Jaya, ungkap Roy Suryo. Kenapa saya harus bilang hati-hati? Ini penting. Ini memang perlu dicari siapa pembuatnya atau siapa perekayasanya, lanjutnya. Roy mengungkapkan fakta bahwa video tersebut diduga telah direkayasa pihak tertentu yang menyebarkan. Sedangkan video tersebut memang benar-benar asli, meskipun belum dapat ditetapkan identitas pelakunya. Ia lalu menjelaskan proses rekayasa yang dilakukan si pembuat video. Video ini sebenarnya hasil retake. Hasil retake itu adalah video sebenarnya. Ada seorang wanita dan laki-laki yang sedang melakukan sesuatu yang saya tidak berniat menilai moralnya, ungkap Roy. Tetapi itu kemudian direkam ulang menggunakan gadget, paparnya. Artinya, video itu diputar, kemudian direkam ulang jadi retake, lanjut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini. Roy mengungkapkan dugaannya terkait alasan si penyebar merekayasa video sur itu, bukannya langsung menyebarkan video aslinya. Kenapa direkam ulang? Itu ada maksudnya, supaya dia tidak terdeteksi kapan video ini dibuat yang asli, jelas Roy. Bahkan suaranya dihilangkan, tambahnya. Maka dari itu, ia menjelaskan belum dapat disimpulkan siapa pemeran sebenarnya dari video tidak senonoh tersebut. Jadi artinya ini krusial sekali. Siapa pelaku pembuat pertama video, ungkapnya. Dari situ saya bisa pastikan lelaki dan wanita yang ada di video itu, terutama wanitanya adalah orang beneran. Orangnya ada, real,
Dan kita sudah analisis itu, bukan yang ditempel wajahnya, jelas Roy. Bagaimana menurut pendapat Anda?